fakta dari Holoback sendiri waktu di survei yang tadi itu, jadi 1 dari 10 laki-laki pernah mengalami pelecehan seksual di ruang publik. Cuman kita nggak bisa memungkiri fakta juga bahwa perempuan itu 13% lebih rentan mengalami kekerasan seksual di ruang publik. Hai pembaca Babe, selamat datang di Babe 101. Aku Vivi dari Holoback Jakarta. Dan aku Bagia dari Aliansi Laki-Laki Baru. Dan hari ini kita mau ngapain? Akan mengupas mitos dan fakta ya tentang kekerasan seksual. Mitos banget ya. Alasannya sebetulnya kita punya survei dari Holoback Jakarta, mungkin Bagia juga udah tahu. Jadi survei dari Holoback Jakarta atau Koalisi Ruang Publik Aman, kita itu survei nationwide di mana ada 62.000 responden yang menyebutkan bahwa jadi ternyata pakaian yang paling sering mereka gunakan di saat mereka mengalami kekerasan seksual paling tinggi itu adalah celana panjang dan juga jilbab. Jadi itu faktanya adalah itu. Jadi ternyata namanya kekerasan seksual nggak melihat mereka pakai baju apa. Mitos. Ya, karena laki-laki juga bisa jadi korban pelecehan ya. Malah laki-laki itu kalau jadi korban pelecehan mereka nggak akan berani buat ngomong gitu, karena laki-laki punya pressure. Masa sih laki-laki dilecehkan? Padahal juga banyak juga sebenarnya. Toxic masculinity juga. Betul sekali gitu. Karena budaya patriarki ini membuat laki-laki harus kelihatan kuat, kelihatan tegar gitu. Jadi kalau mereka dilecehkan, udahlah nggak usah dipikirin, udahlah nggak usah diomongin ya gitu. Padahal itu menimbulkan sebuah trauma juga dalam diri mereka gitu. Jadi laki-laki jelas bisa jadi korban. Pelakunya bisa laki-laki, bisa perempuan juga gitu. Jadi itu mitos ya. Benar. Kalau misalkan fakta dari Holoback sendiri waktu di survei yang tadi itu, jadi 1 dari 10 laki-laki pernah mengalami pelecehan seksual di ruang publik. Cuman kita nggak bisa memungkiri fakta juga bahwa perempuan itu 13% lebih rentan mengalami kekerasan seksual di ruang publik. Seperti itu. Mitos. Faktanya. Jadi namanya pelecehan seksual itu kata kuncinya adalah unwanted ya, jadi tidak diinginkan. Jadi apapun itu, mau bentuknya verbal, ataupun fisik, ataupun emosi, ekonomi, digital, kalau misalkan itu adalah sesuatu hal yang tidak diperkenankan oleh target itu sendiri dan berbau seksual, itu sudah termasuk di dalam pelecehan seksual. Mitos. Iya. Karena jelas itu walaupun sudah suami istri harus ada konsen ya, atau persetujuan istilahnya. Kalau memang sang istri sedang lelah, sedang tidak mau melakukan hubungan seksual, ya tidak bisa dipaksa juga gitu, karena istri itu badan istri bukan milik suami juga gitu. Kita bukan properti. Ya. Jadi itu adalah mitos. Faktanya banyak kekerasan dalam rumah tangga, termasuk salah satu poin dari kekerasan dalam rumah tangga adalah marital rape. Mitos. Itu mitos paling menyakitkan sih sebetulnya, karena reaksi seseorang di saat dia mengalami pelecehan seksual atau kekerasan seksual itu bisa macam-macam. Ada orang yang kebanyakan sih, aku sendiri juga pernah mengalami kekerasan seksual, terus reaksiku cuman kayak freeze aja gitu, kayak karena kaget, nggak tahu harus ngapain dan segala macam. Dan ada yang namanya tonic immobility ya, dimana kayak saking kagetnya jadi orang kayak diem aja gitu. Kayak bener-bener, dan itu bukan berarti mereka menikmati atau nggak apa-apa digituin. Basically they're just shocked. Fakta. Ya. Justru ya, menurut statistik korban-korban kekerasan ya seksual pada anak-anak itu kebanyakan pelakunya adalah orang-orang terdekat mereka. Iya, betul banget. Iya, gitu. Karena kan mereka dianggap orang yang terpercaya sebetulnya ya gitu, sehingga anak-anak ini lebih mudah dekat sama pelaku gitu. Tapi justru ya pelaku menyalahgunakan kepercayaan itu untuk melecehkan anak-anak ini. Betul banget, dan itu juga di catatan tahunan Komnas Perempuan juga ternyata pelaku paling banyak itu, benar kata Bagia, sebetulnya orang-orang terdekat, bahkan dari ayahnya sendiri, kakaknya sendiri, pamannya sendiri, atau tetangga, yang bahkan malah blood related juga mereka tetap melakukan kekerasan seksual terhadap anak.